Oke, apa pendapatmu tentang kata sukses? Oke, lanjut. Oke. 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 Habis? Habis. Oke. Tak jawab. Di sini sukses merupakan tujuan kalian, tujuan kita, mewujudkan tujuan, mewujudkan impian, penuh usaha, titik akhir dari sebuah tujuan, keberhasilan, titik akhir dan keharusan. Oke ya. Apa pendapatmu tentang percepat? Oke. 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 Udah? Ada belum? Oke. Oke, sudah? Nah, taruh di mindset. Di sini gagal merupakan masalah buat kalian, ketakutan, egois, terjatuh, tidak terwujud, tidak berhasil, pembelajaran. Tetapi gagal ini tidak boleh ditaruh di mindset kalian bahwa tidak boleh gagal. Oke. Taruh di dalam pikiranmu, diukir di situ, kemudian kamu teriakin tidak boleh gagal dan harus sukses. Ya. Teriakin bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak boleh gagal dan harus sukses. Oke, tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Pagi hari ini kita akan bahas tentang dasar fikir dan pola fikir. Dasar fikir dan pola fikir tentunya sangat dibutuhkan untuk kita, untuk perkembangan hidup kita, keseharian kita, termasuk ketika suasana kita di atas kapal atau di suatu tempat deh. Tetapi karena basic kita adalah kita bicara tentang ilmu pelayaran, maka ketika kita berada di kapal, salah satu dasar fikir dan pola fikir. Dasar fikir itu pemikiran dasar yang ada di dalam pemikiran terdasar kita. Awal pikiran kita itu apa? Untuk pola fikir itu dari gagasan dasar fikir kita buat jadi tatanan. Contohnya begini. Kalau dasar fikir kita, contoh, taruh di mindset, di pola pikir kita, di dasar pikir kita, satu hal adalah kaya. Kaya. Berarti kaya itu tidak miskin. Kalau di pola pikir kita seperti itu, maka kita akan punya pikiran tentang cukup atau kurang. Kalau dasar pikir kita ini ikhlas, maka apa? Apapun kita syukuri. Nah, di situ nanti kita akan bahas seperti kemarin waktu saya ketemu teman profesor dari Singapura menyatakan bahwa dasar fikir dan pola fikir itu adalah awal dari semuanya. Karena jika kita misalnya dianggapkan sebagai seseorang yang mungkin mohon maaf memiliki perekonomian yang atau pekerjaan yang dianggap di Indonesia itu rendah misalnya. Padahal kita semua sama lah ya, sama, tapi dengan seni bekerja yang berbeda gitu aja, biar mohon maaf biar sama-sama sopan ya, karena kita di dunia pendidikan. Contohnya begini, tukang parkir dia bisa ketawa loh, dia bisa bahagia loh. Mungkin Anda anggap bahwa tukang parkir kadang kasihan ya dilihat panas-panas dan lain-lain. Tetapi dengan dia memiliki dasar fikir ikhlas, maka apa yang dia jalankan itu bahagia. Berbanding terbalik ketika ada, mohon maaf, ada orang yang dianggap bahwa dia luar biasa, dia kaya raya, pekerjaan yang luar biasa, tetapi jika mindsetnya dan pola fikirnya berbeda, maka akan muncul dasar kurang. Begitu ya. Orang yang bekerja sebagai, mohon maaf, di pinggir jalan, entah itu parkir apapun itu, mereka masih bisa tertawa. Tapi di atas sana, banyak orang yang bergelimpangan harta tidak bisa menikmati atau kurang bisa menikmati, kurang mensyukuri nikmat, akhirnya apa? Pusing. Maka di dasar fikir kita adalah ikhlas dulu. Kemudian dari pola fikir dasar fikir ikhlas, kemudian kita munculkan pola fikir. Di pola fikir sini dinyatakan, diukir bahwa kita itu bisa. Berikut nanti akan saya buat video apa yang Anda pikirkan tentang sukses. Nah, dari kurang lebih sekitar 10 orang mengartikan makna sebuah sukses dengan cara yang berbeda. Bermacam-macam. Berarti pola pikir mereka juga berbeda. Dasar pikir mereka juga berbeda. Nah, ini saya terapkan, saya berikan contoh untuk teman-teman kadet dari KAL 2 Surabaya. Ketika dia bilang, coba berikan yang di papan tulis nanti, berikan apa yang Anda pikirkan tentang kata sukses. Ada yang berharap, ada yang menganggap bahwa sukses itu adalah harapan, sukses itu adalah titik akhir, dan lain-lain. Bagus banget. Kemudian ketika dia bilang, kita tulis dengan kata gagal, apa yang Anda mengerti atau apa yang Anda pahami, apa tanggapan Anda tentang gagal, maka ada banyak juga
jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Contoh begini, terkadang saya sendiri ketika saya berada di sebuah kapal, terkadang kita dapat kapal dengan GT 1000 dengan kapasitas penumpang misalnya 200 orang, kemudian di kapal penyeberangan dengan pendapatan nominal yang masih menggunakan rupiah, misalnya nahkoda 11 juta misalnya. 11 juta udah keseluruhan, kemudian dengan nominal 11 juta dengan dirupiahkan. Kemudian kita ANT3 dapat nominal segitu. Berpikir dengan di kapal samping, di kapal samping nih dapat 16 nih untuk ANT3. Pindah dia ke kapal lain. Ternyata di kapal itu dia berpikir itu akan istimewa, ternyata semua juga sesuai dengan jobnya, dengan gaji yang tinggi, dengan genjetan dari cara kerjanya, proses kerjanya, shiftnya, dan lain-lain. Akhirnya dia ngeluh juga, oh iya ya, enak di kapalku dulu yang 11 juta daripada 16 juta tapi sekarang. Nah, itu adalah pola pikir dan dasar pikir. Karena menujunya nanti adalah bagaimana cara kita mengset apa yang kita pikirkan. Contohnya kalau memang kejadian seperti itu, ketika ada nahkoda, aku ANT3 nih, harusnya aku bisa lebih baik. Nah, itu baru bagus. Aku akan lebih baik, aku prestasi lebih baik, aku kinerja lebih baik. Pendapatan di atas kapal jauh lebih tinggi. Setiap bulan lebih tinggi, insya Allah. Dan pastinya, itu pasti ada timbal balik untuk kita sendiri. Dan untuk orang lain juga di dalam kru kapal. Karena ketika kinerja kita tinggi, maka saya yakin pasti ada apresiasi. Apabila saya udah kasih prestasi nih, tapi kenapa belum ada apresiasi dari kantor? Nah, terkadang di situ adalah salah satu kekurangan kita. Kita sudah merasa kita itu sudah wah, tapi padahal sebenarnya belum. Nah, berarti apa? Kita saling berprestasi, kita terus berprestasi. Gitu. Kembali ke dasar fikir dan pola fikir. Apabila kita memiliki mindset kita baik, ya, kita harus punya mindset yang baik. Contohnya adalah mensyukuri nikmat. Orang tidak akan bisa bahagia kalau dia tidak mensyukuri nikmat. Saya yakin, hakul yakin. Karena apa? Seperti apapun pekerjaannya Anda, pekerjaan itu adalah seni. Ya. Mau Anda seorang PNS, dia dapat duit, dia dapat pensiun. Tapi terkadang ada yang kurang juga. Ada yang pengusaha luar biasa penghasilannya, omset ratusan juta, tapi mikir terus, ngeluh. Iya ya, enak jadi PNS. Enak jadi PNS, gajinya bulanan. Di PNS enak ya jadi pengusaha, duitnya banyak. Gitu. Tapi apa? Ada orang yang benar-benar beruntung di dunia ini adalah orang yang mensyukuri nikmat. Kalau di pola pikir kita bekerja, duit nanti ngikut. Nah, pola pikir ini itu akan memunculkan sifat ikhlas. Ya, kita kejar pekerjaan. Ya, kita jalani. Jangan ngejar duit biar ngikut aja. Itu kak omongan aja loh. Itu prakteknya. Sekarang banyak nahkoda yang puluhan tahun hanya di satu kapal yang sama. Saya 30 tahun di kapal ini. Padahal banyak orang yang kembali ke sana, kembali ke sini, kembali ke sana, kembali ke sini. Tapi apa? Karena dia mensyukuri nikmat. Di sini nikmat. Sudahlah, nikmati saja. Akhirnya gaji ngikutin, bos. Gitu ya. Jadi apa? Pola pikir kita, ya, kalau kamu pengen bahagia, bukan orang lain yang membuat kamu bahagia, tapi kamu sendiri yang membuat bahagia. Contohnya adalah lain contoh lagi, misalnya kita bilang ini ada tip X. Tip X berfungsi untuk menghapus. Tetapi ketika kita menyukai tip X ini, kemanapun kita akan bawa dan ini bahagia. Tapi kalau kita menganggap bahwa tip X ini tidak bermanfaat, maka percuma kita bawa. Kita terapkan di kapal nih. Mohon maaf, ada senior pelaut
yang ijazahnya stuck di situ. Misalnya dari ANT 3, stuck di ANT 3 terus karena memikirkan sekolah anak dan lain-lain. Terus kemudian udah kita cerita realnya aja ya, nggak usah mengandai-andai deh. Ini ada senior jauh di atas saya. Beliau luar biasa. Beliau stuck di ANT 3 saja. Setelah akademi pelayaran dia langsung stuck di kapal tersebut. Dia pindah-pindah kapal di perusahaan yang sama dan dia jempolan. Dia kapten jempolan. Mantep lah, pekerjaannya rapi, semuanya kualitasnya bagus. Tidak pernah di atas kapal dia ada insiden, tidak pernah, alhamdulillah. Nah, si kapten ini dulu punya kadet. Kadet itu adalah, untuk teman-teman yang bukan dari akademi, kadet itu adalah pelaut yang lagi praktek, ya, yang masih kuliah, praktek setahun, habis itu baru lulus wisuda. Nah, itu namanya kadet. Nah, kebetulan kadet dek dia dulu dimaki-maki sama dia. Karena apa? Memang sifatnya membangun supaya dia bagus didikannya. Wah, didikannya kapten ini memang kadetnya bagus semua nanti gitu. Saya pernah tanya, Cap, kenapa nggak kuliah? Aduh, mikirin anak deh, biar anakku yang kuliah. Aku stuck di sini aja, anak-anakku aja. Oke. Nah, singkat cerita, si kadet selama 1 tahun dididik oleh si kapten ini, ya, kapten jempolannya ini, dididik sedemikian rupa, bagus, dimaki, dihajar, ibaratnya bukan hajar dengan ini ya, bukan tangan kaki, bukan, dihajar dengan kedisiplinan. Nah, setelah 1 tahun kadet ini pulang. Setelah pulang, lulus wisuda, naik kapal yang sama dengan si kapten ini. Dia jadi mualim 3 waktu itu. Dia mualim 3. Dia bekerja, masih tetap aja dianggap sebagai kadet ya, sebagai kadet. Pokoknya dengan disiplin yang luar biasa, dia jadi mualim 3. Nah, si mualim 3 ini dia senang dengan kapten, meskipun didisiplinkan yang luar biasa, tapi ada sebuah kebaikan yang ada di dalamnya. Maka dari itu dia suka. Akhirnya dia jadi mualim 3 terus, bla bla bla. Naik dia mualim 2, dia naik mualim 1. Nah, stuck di mualim 1 waktu itu. Si kadet yang sekarang jadi mualim 1 ini, dia keluar. Dia off. Terus kemudian dia kuliah lagi, ANT 2. Setelah ANT 2, kemudian dia masuk kapal lagi. Set. Begitu dia masuk kapal bareng kapten kaptennya masih ANT 2, ANT 3, sorry, dari ANT 3, si yang dulu kadet jadi mualim 1 ini ANT 2 di atasnya. Karena mari operasional, maka dia jadi mualim 1-nya dulu. Setelah setahun, begitu 2 tahun, ambil manajemen, langsung naik des. Si mualim 1 yang dulu kadet, naik mualim 3, mualim 2, mualim 1, sekarang jadi nahkoda. Sedangkan si kapten jempolan ini sekarang mualim 1 karena kalah ijazah. Kalau di laut seperti apapun, ijazah yang tinggi itu yang jadi nahkoda. Biasanya seperti itu. Tidak seperti darat. Darat bahkan manajer aja masih yang ada yang sekolah dasar, SMP yang dulu-dulu ya. Masih ada yang manajer sampai sekarang. Bahkan stafnya aja udah di atasnya gitu. Oke, kembali ke kapal. Akhirnya dengan kinerja seperti ini, nah, kalau kapten ini, beliau kan senior, si dulu mualim 1 ini sekarang jadi nahkoda, beliau mualim 1. Kalau di sini kita terapkan, ya di sini, itu pasti akan ada kesenjangan yang luar biasa. Nahkoda yang bagaimanapun harus memimpin, mualim 1 yang bagaimanapun dia udah jauh senior dari yang lain, akhirnya akan terjadi kecanggungan di sini. Kesenggangan, kecanggungan, ya ketidaksesuaian lah, gak enak lah. Tapi dibalik 2 hal ini, maka apa yang harus kita jalani adalah pola pikirnya. Dasar pikirnya, oh iya wis. Dasar pikirnya adalah, oh iya, kalau yang jadi nahkoda sekarang nih, ya aku masih muda, meskipun saya nahkoda, saya harus menghargai mualim 1. Saya tidak boleh semena-mena, meskipun semua keputusan ada di saya, maka saya harus menghargai juga pendapat mualim 1. Meskipun segala sesuatu tetap di
nahkoda. Itu ya dasar fikir. Dan pola fikirnya adalah bagaimana saya bisa menempatkan diri ketika jadi nahkoda. Nahkoda itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa memimpin bawahannya, maka bukanlah dia pemimpin. Kalau Anda menjadi seorang nahkoda, bagaimana caranya kru Anda, misalnya di kru ada 20 orang, 21 dengan Anda, maka 20 orang bagaimana caranya 20 orang ini bisa berjalan seiring dengan Anda menuju sesuatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Membawa kapal dengan baik, muat, operasional, dengan hasil yang manfaat dan maksimal tentunya. Kantor gajian, owner dapat duit, kita gajian. Titik tertentunya kan di situ. Nah, pola pikirnya adalah bagaimana cara menyesuaikan diri. Bagaimana caranya pola pikir kerja kita adalah happy. Happy. Bukan happy ya, tapi happy, bahagia. Bahagia kita ciptakan sendiri. Ya, yang lain itu hanya fasilitas tambahan aja. Dengan adanya uang tambah bahagia, kan begitu. Fasilitas tambahan. Bahkan orang yang banyak duit aja belum tentu dia bahagia. Karena uang itu, harta itu, ya, bukan penentu kita bahagia atau tidak, tetapi fasilitas, penambah, penyambung. Dengan adanya duit, kita jadi tambah bahagia. Fasilitasnya, membuat kita tambah bahagia. Apa nih? Mungkin kita manfaatkan untuk apa, untuk ini, untuk itu, dan lain-lain. Oke, dasar fikir dan pola fikir kita. Dari tadi masih ngambang ya. Kita paskan di pola fikir. Pola fikir. Oke. Tadi dasar fikir dan pola fikir masih diputar dengan berbagai contoh. Sekarang kita maksimalkan satu. Pola fikir, mindset. Oke, kita fokus bahwa pola pikir kita itu adalah inti dari pemikiran kita. Mindset kita bekerja cari uang, cari rezeki. Tidak cari muka, tetapi cari rezeki. Kerja yang bagus, kerja yang maksimal, yang berpotensial dan lain-lain, maka itu adalah pola pikir yang bagus. Kalau Anda seorang nahkoda, pola pikir Anda bagaimana caranya Anda bekerja dengan baik dan ngayomi kru kapal, kemudian kapal operasional dengan baik, maksimal, aman, safety first, dan zero accident. Oke? Jika Anda seorang nahkoda, jika Anda seorang kru kapal, bagaimana caranya Anda membawa kapal dari satu titik menuju titik lain dan kembali ke titik itu dengan aman. Zero accident. Zero accident. Tanam di mindset kita. Ketika kita jadi pelaut, jangan berpikir kapan kita cuti. Maksimalkan aja dulu. Ketika istirahat baru pikir, oh ya, besok saya mau cuti. Seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu sementara. Jadi intinya tadi yang terakhir saya ciptakan pola pikir seperti itu untuk nahkoda dan untuk kru. Karena apa? Pola pikir tergantung dari kita bagaimana menciptakannya. Ketika sekali lagi seperti tadi ya. Ketika kita mau kita banyak duit kita 1 juta di kantong, mau 100 juta, mau 1 M. Kalau pikir kita bludrek, ya bludrek aja. Tapi kalau pikiran kita happy, ya tambah happy. Maka dari itu pentingnya pola pikir. Silahkan Anda atur pola pikir Anda sendiri. Bagaimana caranya yang ada di pikiran Anda itu semua adalah positif. Semua positif. Tidak ada yang negatif di dalam pikiran Anda. Semua itu positif. Bahkan ketika, waduh bagaimana gagal. Jangan sampai gagal. Aduh, bagaimana nih kalau nanti aku ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Waduh, bagaimana nih kalau kapalku nanti kecelakaan. Jangan sampai kecelakaan. Mindsetnya begitu. Mindsetnya seperti itu. Ketika Anda sekolah, waduh nanti di jalan macet. Jangan sampai macet. Kalau itu nggak bisa ya. Kalau memang macet ya macet aja kalau di jalanan gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita cari jalan yang baik.
atau kita mengikuti selusur dengan baik dan maksimal. Intinya adalah taruh di pola pikir kita. Kita bahagia, kita bahagia, kita bahagia. Insya Allah pasti bahagia. Bahkan teori yang luar biasa ketika kita cemberut nih. Ketika kita cemberut, tarik senyum kita. Di pola pikir, di urat-urat saraf sini, kita pasti akan jauh lebih enteng pikiran. Nggak percaya? Coba deh. Kalau Anda lagi bludrek gitu ya, merengut ya, coba senyum. Di sini akan lebih enteng. Oke, jadi maksimalkan pola pikir Anda, cari kata-kata yang baik untuk pola pikir Anda, buang segala sesuatu yang negatif di dalam pola pikir Anda, di dalam mindset Anda. Maka insya Allah rezeki kita melimpah, barokah, halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan happy untuk kita semua. Pola pikir happy, duit banyak, duit akeh, lancar. Amin. Berkah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.